Nah, menurut saya Ridwan Kamil ini ya seharusnya ridho lah, karena memang kalah dengan Pak Pramono Anung. Bahkan kalau kita lihat dari hasil rekapitulasi per kecamatan, Pak Pramono Anung itu bukannya suaranya turun, melainkan malah naik. Kalau kita lihat dari hasil persentase di sini, Pak Pramono Anung itu malah naik menjadi 50,89%, bukan 50,07% kalau kita lihat dari hasil rekapitulasi per kecamatan. Menang merata di 42 kecamatan dari total 44 kecamatan. Jadi menurut saya Pak Pramono Anung ini menang telak ya. Jadi seharusnya Ridwan Kamil itu ya seharusnya ridho lah, ikhlas lah bahwa kemenangan di DKI Jakarta itu dimenangkan oleh Pak Pramono Anung dan Rano Karno, bukan malah akan menggugat lah, menggelar aksi lah, mosi tidak percaya dan lain sebagainya. Menurut saya pribadi sih, kalau tim dari pasangan Ridwan Kamil dan Suswono mempunyai cukup bukti, ya digugat ke Bawaslu, atau kalau tidak di Bawaslu kurang puas, ya digugat ke Mahkamah Konstitusi, karena memang alurnya seperti itu. Seharusnya ya ikhlas dan ridho lah. Karena apa? Karena Ridwan Kamil itu sudah didukung oleh mantan Presiden RI ke-7 Jokowi, terus sudah mendapatkan surat lah setidaknya Pak Prabowo Subianto dukungan pada Pilkada Jakarta. Menurut saya kurang apa lagi coba? Masa sih sudah didapat dukungan dari Presiden ke-7 dan bahkan Pak Prabowo Subianto, masa masih melakukan mosi tidak percaya ke KPU dan harus menang? Menurut saya juga sangat lucu sekali. Nah, kalau kita lihat dari rekapitulasi ini sudah jelas lah, Pak Pramono Anung menang di 42 dari 44 kecamatan. Menurut saya Pak Pramono Anung juaranya di sini ya kalau kita lihat, dan bahkan bukan 50,07%, melainkan naik menjadi 50,89%. Ini sangat keren sekali ya. Nah, kalau kita lihat dari sini juga ya, Gerindra sebut kalau banyak kecurangan pilkada Jakarta maka harus PSU. Tetapi kan ya dibuktikan dulu, dibuktikan apakah memang cukup bukti atau tidak. Kalau misalkan banyak melakukan kecurangan, misalkan tanpa disertai bukti, tiba-tiba harus pemungutan suara ulang, ini juga sangat merugikan dari peserta yang lainnya yang sudah mendapatkan suara di satu putaran. Ini sangat wow sekali lah. Menurut saya kalau ada bukti-bukti masif, seharusnya ya dilaporkan ke Bawaslu dan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut saya itu yang lebih keren ya. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Apakah banyak yang setuju dengan Gerindra ini, yaitu kecurangan Pilkada Jakarta? Kalau kita lihat pada pemilihan pada saat lalu itu aman-aman saja ya, dan bahkan juga tertib, dan bahkan pada pukul 12 itu sudah banyak setidaknya quick count yang bertebaran setidaknya yang memenangkan Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Kalau kita lihat dari komentar calon DPR, pemilu dan pilkada itu tak lepas dari kecurangan seperti bagi-bagi bansos, serangan fajar. Kalau menang diem, kalau kalah berisik teriak curang. Ya, kita lihat apakah suara rakyat itu suara Tuhan atau suara oligarki. Kocak lu. Kemarin pas Pilpres banyak juga kok nggak dicurigai. Apaan sih? Ridwan Kamil semprot warganet, kalah ya kalah saja. Kecurangan dasmu. Bang Habibur Rahman, maaf, kata Kang RK, kalau kalah kalah saja. Pas Pilpres banyak kecurangan, diem-diem baik. Ternyata mereka sama saja. PSU pasrah saja sudah. Awikpok ngotot banget. Kalau udah PSU hasilnya tetap sama, malah lebih besar gimana? Tetap curangan di penguasanya. Kan koalisi gemuk kalian terus teriak curang, itu apa nggak aneh? Ya sangat aneh sekali ya. Apalagi kalau kita lihat di sini, bahkan tim Ridho ancam gugat KPU, hak pilih warga dilanggar. Tim hukum pasangan Ridwan Kamil Suswono berencana melaporkan jajaran komisioner KPU DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP. Langkah itu diambil menyusul dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait profesionalisme dalam Pilkada 2024. Sekretaris Tim Pemenangan Ridho, Basri Bago, menuding bahwa tindakan KPU DKI Jakarta telah mencederai hak demokrasi masyarakat. Ia menyebut banyak pemilih tidak menerima formulir C6 yang menjadi undangan resmi untuk menggunakan hak suara. Ketidakprofesionalan ini menyebab banyak warga tidak bisa mencoblos. Ini jelas menghilangkan hak rakyat untuk memilih gubernurnya, ujar Basri dalam keterangan pers di kantor DPD Golkar DKI Jakarta Cikini pada 2 Desember.
Ya seharusnya dibuktikan, harus dibuktikan apakah memang benar banyak formulir C6 yang tidak sampai ke tangan masyarakat. Kalau kita lihat juga dari tim Pak Pramono Anung juga sama, banyak setidaknya pendukung-pendukung Pak Pramono Anung tidak mendapatkan formulir C6. Dan yang cukup mengejutkan lagi, tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada DKI Jakarta itu sangat rendah sekali bila dibandingkan Pilpres yang lalu. Sangat rendah, walaupun juga sudah libur nasional ya, bahkan juga sudah libur, tetapi partisipasi masyarakat sangat rendah sekali bila dibandingkan Pilpres. Nah ini juga ada apa semua itu? Apakah terkait cawe-cawe penguasa setidaknya, dan akhirnya masyarakat pesimis? Pasti juga yang menang itu-itu saja ya, apalagi juga ada endorsan dari Pak Jokowi. Ya memang, saya juga kadang-kadang pesimis, kadang-kadang sudah bisa ditentukan, apalagi kalau kita lihat saat lalu sebelum putusan MK misalkan. Sebelum putusan MK itu pasti pilkada serentak akan banyak sekali yang berhadapan dengan kotak kosong. Nah bayangkan kalau misalkan pada pilkada Jakarta sebelum putusan MK itu banyak yang melawan kotak kosong, pastinya juga masyarakat juga ogah ya memilih ya. Masa sih pilkada serentak disuguhkan dengan kotak kosong, padahal juga kalau kita lihat banyak kader-kader yang berprestasi, entah itu dari Golkar, Gerindra dan lain sebagainya, banyak. Tetapi kalau tidak ada putusan MK kan berhadapan dengan kotak kosong. Ini juga sangat mengejutkan sekali ya. Nah kalau kita lihat dari sini, wah saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya. Dan ternyata suara Pak Pramono Anung itu bukan 50,07, melainkan malah naik kalau kita melihat dari hasil rekapitulasi per kecamatan di DKI Jakarta. Dan ternyata suara Pak Pramono Anung itu naik menjadi 50,89%. Nah dari Komix 3M, lu sibuk amat sih dapat apa? Jokowi mengaku masih simpan KTA PDIP. Ya menyimpan kan belum tentu, yaitu Pak Jokowi masih menjadi kader PDIP. Karena kalau kita lihat dari statement Jarod Saiful Hidayat itu, Pak Jokowi sudah dipecat lah dari kader PDIP sejak manuvernya pada Pilpres yang lalu. Dari Nong Naraya, alhamdulillah mantap, ada kesalahan jumlah angka suara pemilih dengan presentasinya di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Alhamdulillah. Ya, yang jelas kita buktikan besok ya, kira-kira seperti apa. Kalau misalkan ada bukti kecurangan yang banyak ya, tim Ridho silahkan untuk melapor ke Bawaslu. Kalau misalkan Bawaslu menyebut dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut untuk melakukan pemungutan suara ulang, ya pasti akan KPU melakukan PSU. Tetapi kalau bukti-bukti tersebut tidak cukup, ya tetap rekapitulasi dari KPU resmi lah yang akan menjadi patokan lah pada Pilkada Jakarta. Kalau kita lihat dari sini sudah dipastikan ya, Pak Pramono Anung dan Rano Karno itu menang di satu putaran. Ya tapi sangat keren sekali lah. Pilkada serentak yang diselenggarakan pada tanggal 27 November kemarin berjalan dengan aman, lancar, dan juga tidak ada kendala apapun. Itu juga sangat keren sekali ya.